Baiklah, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama perkenalkan kami dari GD9 Studios, yang dimana sebuah studio yang mengembangkan sebuah game yang bernama Gomis Adventure, dan game ini dikembangkan oleh 5 orang. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Farel Fafian, sebagai programmer dan juga komposer, dan yang kedua itu ada Stanley Baldwin sebagai programmer dan desainer, dan yang ketiga ada Vicky Salim sebagai programmer artis. Selanjutnya ada Diki Aditama sebagai programmer, dan yang terakhir itu adalah Kevin Brian Bella sebagai programmer juga. Nah, untuk pitch deck Gomis Adventure kali ini itu pertama-tama kita akan membahas problem identification terlebih dahulu. Nah, problem identification itu akan dibahas oleh Stanley Baldwin. Saudara Stanley, dipersilakan. Pada problem identification, problem yang kami dapat adalah lingkungan yang sudah tercemar dan tidak sehat. Apa penyebab dari permasalahan ini? Ada dua yang kami temukan. Yang pertama adanya rendahnya kesadaran untuk membuang sampah, dan yang kedua adalah kurangnya edukasi mengenai lingkungan. Apa dampak yang akan terjadi? Ada tiga yang kami temui. Yang pertama adalah sampah yang menumpuk di mana-mana, tempat tinggal makhluk hidup tercemar sampah, dan yang terakhir adalah penyakit yang muncul akibat lingkungan jorok. Baiklah, terima kasih Saudara Stanley. Selanjutnya saya akan membahas tentang user profile. Nah, user profile ini itu berisi tentang profil dari target user kita. Nah, di sini ada targetnya, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua ada aktivis lingkungan, dan yang ketiga ada guru. Yang bertujuan ketiga kriteria ini diharapkan dapat mendidik anak-anak muda untuk lebih menjaga lingkungannya. Yang kedua itu ada rentang usia dari usernya, yaitu antara 12 hingga 40 tahun. Nah, perilaku-perilaku apa saja yang muncul di usernya itu yang pertama kurangnya edukasi mengenai dampak kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah munculnya apatisme terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini. Jadi dan yang keempat itu ada aktivitasnya. Jadi aktivitasnya yang pertama orang tua dan guru yang mendidik anak-anak untuk menjaga lingkungan dan mengetahui dampak kerusakan lingkungan akibat sampah. Dan yang kedua aktivis lingkungan yang memberi pemahaman bagi masyarakat sekitar agar dapat menjaga lingkungannya. Jadi selanjutnya itu adalah hambatan pengguna. Nah, jadi hambatan yang dialami pengguna yaitu adalah kesulitan dalam memberikan edukasi mengenai pelestarian lingkungan. Nah, jadi harapan pengguna, selanjutnya harapan pengguna. Jadi harapannya itu orang mulai sadar akan mengenai kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Selanjutnya solution atau idea. Jadi di dalam game ini idea atau solution yang kami paparkan dan juga kami berikan, yang pertama ada fitur ketika musuh atau musuh pemain yang berbentuk hama. Jadi musuh pemain itu berbentuk hama. Agar penggunanya itu dapat mengetahui apa saja hama yang akan menghantui kita apabila lingkungan kita tidak bersih. Dan yang kedua, poin ataupun sampah yang akan kita kolek itu harus dibereskan. Nah, jadi ini tujuannya agar pengguna dapat belajar untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dan yang ketiga itu suasana stage yang semakin lama semakin bersih. Jadi user atau player itu nanti akan diminta untuk membersihkan stage-nya, yang dimana ini agar bertujuan untuk dapat menyadarkan kita sebagai masyarakat ataupun user jika sampah dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir itu garis finishnya berbentuk kotak sampah. Nah, ini bertujuan agar pengguna mengetahui bahwa poin ataupun sampah yang kita sudah kumpulkan itu harus dibuang ke kotak sampah dan tidak kita buang secara sembarangan. Bagian selanjutnya adalah workflow. Pengguna ingin mempelajari tentang bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini. Dan banyaknya sumber informasi membuat bingung dan membosankan. Dengan metode gamification, kami membuat game yang menarik dan seru untuk bermain sambil belajar. Pada game tersebut, terdapat karakter yang bertugas untuk memberantas dampak kerusakan lingkungan di bumi. Adapun teknologi yang kami gunakan
dalam proses pembuatan game ini adalah yang pertama, kami menggunakan bahasa pemrograman C#. Kemudian, kami menggunakan game engine Unity. Dan kami menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat ilustrasi pada game kami. Dan kami menggunakan FL Studio Mobile untuk membuat audio pada game kami. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan demo dari game yang kami buat yaitu game. Nah, jadi ini tampilan ketika kita mau main, ada pilihan di tengah. Nah, ketika kita bermain level ini ada sampah nih yang harus kita kumpulkan dan juga musuh yang harus kita lawan. Nah, kalau kita mengoleksi sampah yang ada di lantai, maka tampilan latar belakangnya itu akan berubah sesuai dengan sampah yang dikumpulkan. Nah, jadi sampah-sampah ini akan berkurang seiring waktu. Nah, kemudian kita lawan musuhnya, kemudian nah ini pohon ini fungsinya sebagai checkpoint. Ketika kita mati maka akan respawn di sini, dan ketika kita sentuh checkpointnya maka pohon akan tumbuh sehingga memunculkan rasa ingin menanam pohon. Nah ini contoh musuh yang lainnya berupa lalat. Nah ketika kita sudah menyelesaikan sebuah level itu kita bisa memasukkan sampah yang sudah kita kumpulkan ke dalam kotak sampah sebagai garis. Nah sampah itu fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk kita menambah kekuatan dari si karakter itu sendiri. Nah, apa saja manfaat yang diperoleh dari game manfaat? Kami berharap bahwa pengguna dapat mengenali jenis-jenis sampah dan hama yang dapat mengancam kehidupan kita apabila kita tidak dapat menjaga lingkungan kita. Nah, dampaknya secara jangka panjang itu kami ingin meningkatkan awareness atau kewaspadaan untuk menjaga lingkungan kita. Follow up dari game Gomez Adventure. Poin pertama, kami melakukan uji coba dari game Gomez Adventure kepada para aktivis lingkungan, guru, dan orang tua. Kenapa kami menjelaskan kepada guru, orang tua, dan aktivis? Karena orang tua, guru, maupun aktivis berperan besar dalam pendidikan atau karakter anak-anak. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan dampaknya ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan. Contoh yang baik ialah kita mengambil sampah dan membuangnya pada tempatnya. Dan itu ada di dalam sebuah game Gomez Adventure. Dan itu diperoleh setelah melakukan edukasi dengan cara yang menyenangkan. Dan poin yang kedua ialah menambah berbagai tantangan dalam permainan. Contohnya ialah stack yang lebih sulit dengan cara menambah sampah di dalam stacknya, dan itu akan lebih menyenangkan dan disukai anak-anak. Namun pembuatannya tetap berlandaskan pada konsep utama, yaitu mengenai lingkungan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya terhadap pitching Gomez Adventure kami. Semoga game ini akan membawa manfaat bagi banyak orang dan mampu memberikan edukasi lebih banyak mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kami dari GD9 Studios pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.